Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Aku pernah berharap suatu saat aku bisa bertemu dengan orang yang bisa mencintaiku apa adanya. Orang yang bisa menerima segala kekuranganku. Orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Dan jika aku telah menemukannya, maka aku akan habiskan sisa hidupku hanya untuk membahagiakannya. Sejak aku mengenal cinta, selalu kutanamkan hal itu di dalam hatiku. Bertahun-tahun aku mencari sosok seperti yang aku harapkan. Hingga saat ini, usiaku sudah mencapai 23 tahun. Aku masih belum menemukannya. Saat ini, aku masih kuliah, semester akhir. Aku lahir dari keluarga yang cukup sederhana. Ayahku hanya seorang buruh pabrik, sedangkan ibuku seorang penjual kue keliling. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini, kakak pertamaku yang seorang laki-laki telah menikah dan sudah bekerja menjadi seorang security di sebuah perusahaan. Adikku perempuan masih kuliah semester awal saat ini. Aku sebut saja namaku Ruben. Memang sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Sejak kecil, orang tuaku telah mengajarkan aku untuk selalu berhemat. Aku hanya dituntut oleh orang tuaku untuk belajar, dan belajar. Karena itulah, sejak SD aku selalu juara kelas. Namun karena itu juga, aku menjadi seorang yang kurang bergaul, sedikit pemalu dan sangat pendiam. Karena itu juga, aku jadi jarang berteman ataupun dekat dengan seseorang, yang membuat aku belum pernah pacaran sama sekali hingga saat ini. Aku pernah beberapa kali jatuh cinta, tapi aku tidak pernah berani untuk mewujudkannya. Selama ini, aku hanya bisa mencintai dalam diam, mengagumi dalam sepi, dan membayangkannya dalam khayalanku. Sampai akhirnya aku bertemu Mas Arifin, seorang laki-laki yang merupakan asisten dosen pembimbingku. Mas Arifin saat ini sedang kuliah untuk mendapatkan gelar S2-nya. Usianya sekitar 26 tahun saat ini. Selain sebagai asisten dosen, Mas Arifin juga punya usaha sendiri. Dia seorang desain grafis. Hasil-hasil karyanya itu ia jual secara online. Mas Arifin tinggal sendiri di kota ini. Ia menyewa sebuah apartemen. Dia belum menikah. Padahal Mas Arifin memiliki wajah yang cukup tampan. Hidungnya mancung dengan belahan tipis di tengah dagunya. Rahangnya kokoh dengan tatapan mata yang berbinar. Postur tubuhnya juga sangat atletis, dengan tinggi hampir 180 cm. Otot lengan dan dadanya terlihat sangat gagah, terutama ketika ia hanya memakai kaos oblong. Aku dan Mas Arifin jadi kenal dan dekat, karena ia sering membantuku menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan dosen pembimbingku. Mas Arifin memang baik orangnya, dan karena itu juga aku menyukainya. Kedekatan kami kian lama membuat aku kian mengaguminya.
hingga akhirnya aku menyadari kalau aku telah jatuh cinta padanya. Namun seperti biasa, aku hanya bisa memendam semua itu. Aku hanya bisa menghayalkan Mas Arifin dalam angan paling indahku. Hampir setahun aku mengenal dan mengagumi Mas Arifin diam-diam. Hingga akhirnya aku pun lulus kuliah dan berhasil meraih gelar sarjanaku dengan baik. Makasih ya Mas Arifin, ucapku. Beberapa hari setelah aku di wisuda, aku sengaja mengajak Mas Arifin untuk bertemu di sebuah kafe. Aku beranikan diri untuk mengundangnya dengan alasan sebagai ucapan terima kasih karena ia sudah sangat banyak membantu selama proses kelulusanku. Di luar dugaanku, Mas Arifin ternyata bersedia untuk datang. "Makasih untuk apa nih?" tanya Mas Arifin dengan nada riangnya. "Untuk semuanya, Mas," jawabku menahan gugup. Aku memang selalu merasa gugup saat berbicara berdua dengan Mas Arifin. "Salah satunya?" tanya Mas Arifin lagi. "Salah satunya ya karena Mas Arifin bersedia memenuhi undanganku untuk datang ke sini," balasku ringan. "Ah, kamu bisa aja, Ben. Justru seharusnya aku yang terima kasih sama kamu. Kamu udah sudi ngundang aku ke sini. Aku jadi dapat makan gratis kan?" balas Mas Arifin dengan nada candanya. Aku beranikan diri untuk menatap wajah tampan Mas Arifin beberapa saat. Sebenarnya aku berterima kasih pada Mas Arifin karena telah banyak membantu aku selama ini, hingga aku bisa menyelesaikan kuliahku dengan baik, ucapku kemudian. "Kamu gak usah berterima kasih untuk hal itu padaku. Aku melakukannya dengan tulus kok. Lagi pula, aku hanya sekedar memberi saran. Selebihnya, kan kamu juga yang menyelesaikannya," balas Mas Arifin. "Tapi kalau bukan karena bantuan Mas Arifin, aku belum tentu bisa menyelesaikannya secepat ini," ucapku lagi. "Ah, sudahlah, lupakan saja. Yang penting saat ini kamu sudah lulus kuliah," balas Mas Arifin. "Lalu apa sekarang rencanamu ke depannya?" lanjut Mas Arifin bertanya. Aku menggeleng ringan. "Entahlah Mas, aku sudah coba mengirim lamaran kerja ke beberapa tempat," ucapku pelan. "Bagaimana kalau untuk sementara kamu kerja sama aku aja dulu? Ya, buat nambah-nambah pengalaman lah sebelum kamu mendapatkan panggilan kerja," ucap Mas Arifin menawarkan. "Mas Arifin serius?" tanyaku setengah tak percaya. "Iya, saya serius. Kebetulan usahaku saat ini sudah cukup berkembang. Jadi aku butuh bantuan untuk mengerjakan beberapa hal," jawab Mas Arifin terdengar serius. "Saya mau Mas, daripada nganggur gak jelas seperti ini kan," ucapku akhirnya. Dan sejak saat itulah aku pun semakin dekat dengan Mas Arifin. Hampir setiap hari aku ke apartemennya untuk membantunya bekerja. Aku memang sedikit menguasai ilmu desain grafis yang cukup membantuku untuk bekerja dengan Mas Arifin. Mas Arifin juga cukup puas dengan hasil kerjaku. "Kenapa Mas Arifin belum nikah?" tanyaku suatu hari di apartemennya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" balas Mas Arifin balik bertanya. "Nggak kenapa-kenapa sih, hanya sekedar ingin tahu aja," balasku. "Kan sekarang usia Mas Arifin sudah lebih dari 27 tahun. Mas juga sudah punya penghasilan yang lumayan, dan sebentar lagi bakal dapat gelar S2-nya," lanjutku.
Aku sekarang memang cukup berani berbicara panjang lebar dengan Mas Arifin, mengingat kami memang sudah cukup dekat. Kamu yakin mau tahu kenapa aku belum nikah? Tanya Mas Arifin kemudian, setelah ia terdiam beberapa saat. Kalau Mas Arifin mau cerita sih, balasku. Tapi kamu bisa jaga rahasia kan, Ben? Ucap Mas Arifin pelan. Mas tenang aja. Selain Mas Arifin, aku mana punya teman lain. Jadi rahasia Mas aman sama saya. Jawabku penuh keyakinan. Kamu janji ya, nggak bakal ceritakan hal ini pada siapapun? Ucap Mas Arifin lagi. Iya, saya janji Mas. Balasku mantap. Mas Arifin menarik napas panjang beberapa kali, kemudian menghempaskannya dengan berat. Sebenarnya aku ini seorang gay, Ben. Suara Mas Arifin cukup bergetar. Suara itu sangat pelan, namun aku mampu mendengarnya dengan baik. Ucapan itu membuat aku tercekat beberapa saat. Aku hampir tidak percaya kalau Mas Arifin akan berkata seperti itu. Mas Arifin serius? Tanyaku dengan nada ragu. Iya, saya serius, Ben. Itulah saya yang sebenarnya. Itulah kenapa sampai saat ini aku belum berencana untuk menikah. Karena aku memang tidak punya ketertarikan pada perempuan. Jelas Mas Arifin lagi. Aku terdiam kembali. Pikiranku jadi campur aduk. Aku merasa senang mengetahui kalau Mas Arifin adalah penyuka sesama jenis. Itu artinya aku jadi punya kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi apa mungkin Mas Arifin yang gagah dan tampan itu bisa suka sama saya? Apa Mas Arifin mau punya pacar seperti saya ini? Berbagai pertanyaan menghantui pikiranku tiba-tiba. Namun terlepas dari semua pertanyaan itu, jujur saja aku memang merasa sedikit lega mengetahui semua itu. Aku merasa punya harapan untuk bisa memiliki cinta Mas Arifin. Kamu jijik ya mendengarnya? Tanya Mas Arifin tiba-tiba melihat keterdiamanku. Ah, enggak kok Mas, biasa aja. Aku justru kagum dengan kejujuran Mas Arifin. Balasku apa adanya. Lalu bagaimana dengan kamu, Ben? Apa kamu sudah punya pacar sekarang? Tanya Mas Arifin kemudian. Aku nggak punya pacar, Mas. Jawabku jujur. Kenapa? Tanya Mas Arifin lagi. Aku terdiam kembali, bingung harus menjawab apa. Haruskah aku jujur kepada Mas Arifin seperti yang dilakukannya? Atau tetap kupendam saja semua ini? Tapi sampai kapan aku akan mampu menyimpan semua rahasia dalam hidupku? Apalagi perasaanku kepada Mas Arifin kian hari kian membesar. Sanggupkah aku terus menyimpannya? Rasanya semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di benakku saat ini. Kenapa kamu diam, Ben? Tanya Mas Arifin yang membuatku sedikit kaget. Aku belum pernah pacaran, Mas. Ucapku tanpa sadar. Kenapa? Tanya Mas Arifin lagi. Karena aku sebenarnya juga sama dengan Mas Arifin. Jawabku terbata. Maksud kamu juga seorang gay? Tanya Mas Arifin menebak. Iya, Mas. Jawabku lemah. Pantas. Ucap Mas Arifin spontan. Pantas. Kenapa, Mas? Tanyaku. Ya, pantas kamu gak pernah pacaran. Balas Mas Arifin.
Emangnya Mas Arifin juga nggak pernah pacaran? Tanyaku lagi. Aku pernah pacaran, beberapa kali malah, jawab Mas Arifin. Dengan cowok? Tanyaku ragu. Ya dengan cowok lah Ben, aku kan sudah bilang kalau aku nggak suka cewek, jadi aku pacarannya ya sama cowok, balas Mas Arifin. Apa sekarang Mas Arifin masih punya pacar? Tanyaku ingin tahu. Itu dia masalahnya Ben. Aku sendiri tidak yakin apa aku masih punya pacar atau sudah tidak punya pacar lagi, balas Mas Arifin. Maksudnya Mas? Tanyaku dengan nada heran. Panjang ceritanya Ben, tapi kalau kamu mau mendengarkan ceritaku, kita lanjut ke part berikutnya aja ya, ucap Mas Arifin kemudian. Baiklah Mas, saya siap mendengarkan cerita Mas Arifin kapan saja. Aku tunggu di part berikutnya ya Mas, balasku yakin. Mas Arifin pun mengangguk setuju. Dan kisah ini pun berlanjut ke part berikutnya dengan kisah yang semakin seru dan penuh kehangatan. Silahkan simak kisah selanjutnya di channel ini atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.